Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat itu, lingkungan sekitarnya menjadi sunyi senyap sekali lagi. Orang-orang dari generasi muda semuanya tertegun, dan mereka hanya tidak berani mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Bahkan para ahli dari generasi yang lebih tua mengungkapkan kejutan di mata mereka itu, ke tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Kakek, apakah Chu Feng itu curang? Asura Zhao Kun mengalihkan pandangannya kepada kakeknya, dan bertanya melalui transmisi suara. Asura Zhao Kun merasa teknik formasinya sendiri menjadi sangat kuat, jika dibandingkan di antara spiritualis dunia jubah abadi tanda naga. Adapun wanita berambut biru yang berhasil mengalahkannya, dirinya merasa bahwa dia berada di puncak spiritualis dunia jubah abadi tanda naga, dan seseorang yang sangat dekat untuk menjadi spiritualis dunia jubah agung. Namun untuk Chu Feng, dia sebenarnya bisa dengan mudah mengalahkan wanita berambut biru itu. Asura Zhao Kun merasa itu sangatlah mustahil. Karena Chu Feng telah menyelesaikan hal yang mustahil ini, itu berarti bahwa dia bertindak curang. Adapun kakeknya, dia bagaimanapun juga seorang spiritualis dunia jubah agung. Dia adalah seseorang yang bisa menentukan apakah kemampuan Chu Feng nyata atau palsu hanya dengan sekali pandang saja. Itulah alasan mengapa dia bertanya kepada kakeknya, apakah Chu Feng curang melalui transmisi suara. Adapun Zhao Kuang Feng Yi, yang telah memandang rendah Chu Feng sepanjang waktu, dia saat ini memiliki ekspresi serius di wajahnya yang sudah tua. Ditanyai oleh cucunya, dia pun menjawab, "Kamu tidak cocok untuknya," jawab si kakek. "Apa ini, Seu Zhao Kun?" Mendengar kata-kata itu, tubuh Asura Zhao Kun mulai bergetar. Kemudian, dia berdiri di sana dengan tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal semacam ini dari mulut kakeknya. Tepat pada saat itu, wanita berambut biru itu bertanya. "Kamu dipanggil Chu Feng?" tanya wanita rambut biru. "Tepat sekali," jawab Chu Feng. "Siapa tuanmu?" wanita berambut biru itu bertanya. "Bahkan jika aku harus memberitahumu, kamu tidak akan mengenalnya," jawab Chu Feng. "Kamu," wanita berambut biru itu tidak senang dengan respons Chu Feng. Namun, dia berhasil menekan emosinya. Dia adalah orang yang sangat bangga. Lagi pula, tuannya adalah spiritualis dunia terkuat di seluruh leluhur martial Starfield. Namun dia telah dikalahkan. Dengan kekalahan ini, dia merasa sangat malu. Perasaan malu membuatnya merasa tidak seharusnya marah pada Chu Feng. Wush! Tepat pada saat itu, sesosok tiba-tiba mendarat di samping wanita berambut biru. Itu adalah wanita berambut merah. "Saudari perempuan, jangan khawatir tentang itu. Aku akan membantumu mengalahkannya," kata wanita berambut merah itu. Wanita berambut biru itu tidak mengatakan apa-apa, namun dia melirik wanita berambut merah itu dengan sangat serius. Pandangannya ini seperti sedang mengatakan pada saudara perempuannya untuk tidak meremehkan lawannya, dan pasti tidak akan kalah lagi. Menghadapi tatapan itu, wanita berambut merah itu mengangguk. Hanya setelah melihat sikap yang diungkapkan oleh wanita berambut merah itulah, wanita berambut biru merasa nyaman. "Chu Feng, kalian selalu menyerang, dan kami yang akan bertahan. Kali ini, aku akan menyerang dan kamu bertahan. Bagaimana denganmu?" Wanita berambut merah bertanya pada Chu Feng. "Oh, itu tentu saja bukan masalah." Chu Feng menyebarkan telapak tangannya dengan acuh tak acuh. "Sangat baik, karena itu masalahnya, mari kita mulai." Saat wanita berambut merah itu berbicara, dia mulai membentuk segel tangan dengan tangannya berulang kali. Kekuatan spiritual mulai muncul dalam jumlah besar, dan dia mulai mengatur pembentukan formasinya. Adapun Chu Feng, dia juga tidak ragu. Pada saat yang sama ketika wanita berambut merah mulai mengatur pembentukan formasinya, dia juga mulai mengatur pembentukan formasinya sendiri. Mereka berdua menyiapkan formasi mereka masing-masing secara bersamaan. Pada saat itu, kedua belah pihak sangat serius. Keduanya hanya berhenti mengatur formasi mereka, itu ketika sebatang dupa sudah habis. Pembentukan formasi Chu Feng adalah perisai. Jika menilai dari penampilannya, itu adalah formasi pertahanan yang sangat biasa. Adapun pembentukan formasi wanita berambut merah itu adalah tombak. Itu juga formasi pembantaian yang terlihat sangat biasa.
Sederhananya, pembentukan formasi Chu Feng menyerupai perisai biasa, dan pembentukan formasi wanita itu menyerupai tombak biasa. Namun, melalui apa yang terjadi sebelumnya, semua generasi muda yang hadir tahu betul bahwa kedua formasi yang tampaknya biasa-biasa saja, itu benar-benar luar biasa. Adapun orang-orang dari generasi yang lebih tua, tidak perlu menyebutkan mereka. Para ahli di tingkat seperti mereka dapat mengetahui dengan sekilas, betapa kuat formasi yang telah Chu Feng dan wanita berambut merah itu atur. Justru karena mereka telah melihat melalui dua formasi itu, sehingga mereka sangat terkejut. Mereka terkejut saat melihat bagaimana mereka berdua bisa mengatur formasi yang luar biasa. Formasi itu seharusnya bukan karya orang-orang dari generasi muda. Kun apa pendapatmu tentang ini? Zhao Kuang Fengyi menoleh untuk bertanya pada Asura Zhao Kun. Sementara Asura Zhao Kun juga merupakan orang dari generasi yang lebih muda, dia pasti adalah anggota generasi yang lebih muda dengan tingkat teknik formasi terkuat selain dari Chu Feng dan sepasang saudari perempuan. Sebelumnya dia terlalu sombong, dan telah memandang rendah lawannya. Karena itulah, dia tidak berhasil memeriksa dengan saksama seberapa kuat lawannya. Namun dia sekarang menjadi seorang pengamat sejak awal, dan bisa dengan hati-hati mengamati formasi yang dibuat oleh Chu Feng dan wanita berambut merah itu. Selanjutnya, dia telah mengamati mereka sejak mereka mulai menyiapkan formasi mereka, dan menyaksikan seluruh proses dengan hati-hati. Justru karena dia telah mengamati mereka dengan sangat baik, sehingga dia berhasil memiliki kesadaran. Karena itulah, Asura Zhao Kun mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tidak mengatakan apa-apa. Namun tubuhnya yang tegang, dan ekspresinya yang tidak didamaikan, itu telah memberi Zhao Kuang Fengyi sebuah jawaban. Terlepas dari apakah itu mungkin Chu Feng atau wanita berambut merah itu, dia lebih rendah dari mereka berdua. Meraung. Tepat pada saat itu, wanita berambut merah melepaskan serangannya. Formasi pembantaian tombak itu ditembak langsung ke arah perisai Chu Feng. Bang! Suara keras segera terdengar. Perisai dan tombak telah bertabrakan. Segera, tabrakan itu menghasilkan angin kencang dan gelombang energi yang bergelombang. Saat riak energi menimbulkan malapetaka, tombak itu sudah hancur. Adapun perisai Chu Feng, itu gemetar hebat. Namun perisai itu masih tidak rusak. Ini, orang-orang dari generasi yang lebih tua telah mengantisipasi adegan ini. Namun, orang-orang dari generasi muda semuanya tertegun. Mereka tidak pernah mengantisipasi bahwa Chu Feng benar-benar masih bisa mengalahkan lawannya, bahkan setelah wanita berambut merah itu menjadi serius. Sudahlah, aku mengakui kekalahan, kata wanita berambut merah dengan nada sangat tidak senang. Adik perempuan, kamu, seru si wanita rambut biru. Mendengar kata-kata itu, wanita berambut biru itu sedikit tidak senang. Matanya itu tampaknya mengeluh kepada wanita berambut merah, dan bertanya-tanya mengapa dia mengaku kalah dengan mudah. Kakak perempuan, aku benar-benar telah memberikan segalanya. Namun, Chu Feng itu terlalu kuat. Bahkan jika aku melanjutkan, aku pasti tidak akan bisa menghentikan formasi pembantaiannya. Tuan pasti tidak akan menyalahkan kita karena kalah dari seseorang sepertinya. Ini bukan karena kita lemah. Akan tetapi, pria itu terlalu menguasai, kata wanita berambut merah itu. Mendengar apa yang dikatakan wanita berambut merah itu, wanita berambut biru itu terdiam. Dia telah bertarung melawan Chu Feng. Karena itulah, dia tahu betul bahwa adik perempuannya tidak membohonginya. Bahkan jika dia diberi kesempatan lain untuk bertarung melawan Chu Feng, dia tidak memiliki kepastian bisa mengalahkannya sama sekali. Tepat pada saat itu, lelaki tua berambut perak itu tiba-tiba berbicara dengan senyum di wajahnya. Tampaknya alam atas Ciliokosem besar benar-benar tempat dengan individu-individu berbakat dalam persembunyian. Aku tidak akan pernah membayangkan, bahkan murid terakhir Grandmaster Liang Qiu akan dikalahkan di sini, ucap tetua rambut perak. Sewaktu dia berbicara, dia menoleh ke arah tetua Tuoba dan berkata, "Brother Tuoba, kamu benar-benar berbahaya. Kamu tidak hanya mempertahankan karakter yang kuat untuk menjadi yang terakhir, tapi kamu bahkan mengajukan pertunjukan seperti sebelumnya. Kamu membuatku berpikir bahwa, teman kecil Chu Feng benar-benar bukan siapa-siapa. Kamu benar-benar berbahaya, bahkan terlalu berbahaya. Kamu benar-benar menunjukkan tipu daya seperti itu bagi kami," tambah tetua rambut perak. Mendengar kata-kata itu, tetua Tuoba merasakan wajah tuanya menjadi panas. Dia tidak tampil sama sekali.
Sebelumnya, dia benar-benar memandang rendah Chu Feng. Sebelum semua ini, dia benar-benar tidak akan pernah membayangkan Chu Feng menjadi begitu kuat, sehingga dia benar-benar mampu mengalahkan murid-murid Grandmaster Liang Qiu. Melalui pengamatannya yang cermat, ia menjadi lebih yakin akan kekuatan Chu Feng. Karena itulah, dia merasa sangat malu sehingga dia terjebak dalam dilema, dan hanya bisa memaksakan senyum ke wajahnya. Dari cara aku melihatnya, belum lagi orang-orang dari generasi muda, kemungkinannya tidak ada spiritualis dunia jubah abadi tanda naga di seluruh alam kelam Cilio Kosem besar, yang bisa menyaingi teman kecil Chu Feng. Tampaknya para murid 9 sekte mendalam kita tidak akan memasuki gua warisan tahun ini, pria tua berambut perak itu berbicara dengan nada bercanda. Meskipun semua orang bisa mengatakan bahwa dia bercanda, tapi wanita berambut merah itu tidak mau menerimanya. Dengan nada marah, dia pun berkata, "Senior Li, apa yang kamu katakan itu salah. Ada begitu banyak jenis teknik formasi. Mereka termasuk formasi ofensif, formasi defensif, formasi segel, teknik pemurnian senjata, teknik meramu obat, teknik observasi, dan sebagainya. Sementara aku mengakui bahwa formasi ofensif dan formasi defensif Chu Feng lebih unggul dari kita para sister, tetapi sejujurnya saja, apa yang paling cakap dimiliki oleh Chu Feng adalah apa yang paling sedikit dimiliki oleh para sister kita. Apa yang paling kita para saudari kuasai adalah teknik penyempurnaan persenjataan, teknik meramu obat, teknik observasi, dan formasi membuka segel. Hari ini, kita akan memasuki gua warisan. Di sana, formasi defensif dan formasi ofensif tidak akan ada gunanya. Apa yang akan kita uji adalah teknik observasi dan formasi segel kita. Dengan demikian, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa kami pasti akan kalah dari Chu Feng setelah memasuki gua warisan?" Ucap wanita rambut biru. Mendengar kata-kata itu, pria tua berambut perak itu tertawa canggung. Dia ingin menjelaskan dirinya sendiri, ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar. "Bagaimana kalian semua begitu yakin, bahwa aku tidak mahir dalam teknik observasi dan formasi membuka segel?" tanya Chu Feng. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, semua orang tercengang. Dia sekali lagi menjadi fokus seluruh kerumunan. "Yo, kalau begitu, kamu juga sangat mahir dalam teknik observasi dan teknik membuka segel. Jika itu masalahnya, mengapa kita tidak mengujinya?" Wanita berambut merah itu berkata. Meskipun dia telah mengakui atas kemauannya sendiri sebelumnya, tapi sekarang dapat dilihat bahwa dia sebenarnya tidak mau menerima kekalahannya. Mungkin dia benar-benar tidak mahir dalam formasi ofensif dan defensif. Jadi, ketika Chu Feng menyebutkan perdebatan dalam teknik observasi dan formasi segel, dia menjadi sangat percaya diri. Bergemuruh. Tepat pada saat itu, suara yang nyaring segera terdengar, dan gua warisan telah terbuka sepenuhnya. Pada saat itu, pria tua berambut perak 9 sekte mendalam berkata, "Teman kecil Chu Feng, Nona Liang Qiu, gua warisan sekarang terbuka. Jika kalian berdua ingin terus berdebat dengan teknik observasi dan formasi membuka segel, mengapa tidak memasuki gua warisan saja? Lagi pula, jika seseorang ingin memperoleh manfaat dari gua warisan, pertama-tama orang harus membuka situs warisan. Sedangkan untuk situs warisan, seseorang perlu memanfaatkan teknik observasi seseorang, dan juga formasi membuka segel untuk membukanya. Itu akan menjadi saat pas di mana kemampuanmu akan paling diuji," ucap tetua rambut perak. "Baiklah, mari kita membandingkannya di dalam saja," kata wanita berambut merah itu kepada Chu Feng. "Oh, baiklah kalau begitu," Chu Feng tersenyum dengan acuh tak acuh. Pada saat itu, ekspresi Asura Zhao Kun berubah sangat buruk. Awalnya, dia adalah perwakilan dari Tanah Suci Starfall. Namun sayangnya, status ini telah ditukar dengan Chu Feng sekarang, hal ini menyebabkan dia merasa sangat tidak senang. "Kun bawa ini bersamamu." Tepat pada saat itu, Zhao Kuangfengyi menyerahkan barang seperti pil obat kepada Asura Zhao Kun. Itu jelas bukan pil obat biasa. Meskipun pil obat itu kecil, tapi itu transparan dan bergelombang dengan cahaya. Pil obat itu sendiri seperti dunia berskala kecil. Pil obat itu adalah pembentukan formasi. Formasi pengamatan. Pada saat itu, ekspresi wanita berambut merah itu berubah, dan dia berkata, "Bukankah dikatakan bahwa, seseorang tidak akan bisa menggunakan pembentukan formasi semacam itu di gua warisan?" Apa yang dikatakan wanita berambut merah itu adalah kebenaran.
Gua warisan memiliki sejumlah besar batasan. Tidak hanya mereka yang lebih tua dari 100 tahun tidak dapat memasukinya, tetapi formasi yang telah disiapkan orang lain juga tidak akan dapat digunakan di dalamnya. Bertahun-tahun, demi menjaga situs warisan Gua Inheritance, Starfall Holy Land dan 9 sekte mendalam telah mencoba banyak hal. Di antara mereka sudah meminta ahli spiritualis dunia ahli, untuk mengatur formasi bagi orang-orang dari generasi muda untuk dibawa ke Gua Warisan. Namun, formasi yang dibentuk oleh spiritualis dunia yang kuat itu tidak dapat digunakan di dalam Gua Warisan. Teman kecil, pembentukan formasiku ini bukan untuk membantumu semua membuka situs warisan. Tapi sebaliknya, jika kamu semua mengaktifkan pembentukan formasiku di dalam Gua Warisan, kami orang-orang yang ada di sini akan dapat melihat keadaan kamu di dalam sana. Jika kamu semua menghadapi masalah sulit yang tidak dapat kamu selesaikan, orang tua ini bisa memberi saran kepada kamu semua dari luar. Saat Zhao Kuangfengyi berbicara, dia membuka tangannya yang lain. Di tangannya adalah pembentukan formasi seukuran pil obat lainnya. Pembentukan formasi di tangannya sudah jelas selaras dengan pembentukan formasi yang dia berikan kepada cucunya. Pembentukan formasi semacam itu juga tidak dapat digunakan. Kami telah mencoba menggunakannya sebelumnya, kata seorang tetua dari 9 sekte mendalam. Mendengar itu, Zhao Kuangfengyi tersenyum ringan dan berkata, pembentukan formasi ini adalah sesuatu yang telah aku persiapkan khusus untuk hari ini. Ia mampu menghindari deteksi pembatasan tertentu. Dengan demikian, aku berani menjamin bahwa itu pasti akan efektif, ucap Kuangfengyi. Tidak apa-apa, bawa saja dan cobalah. Akan bagus jika itu efektif. Bahkan jika tidak, itu tidak ada salahnya untuk mencoba, kata tetua berambut perak 9 sekte mendalam itu. Tidak, Zhao Kuangfengyi menggelengkan kepalanya. Itu pasti bisa digunakan, temabahnya. Dapat dilihat bahwa dia sangat percaya diri. Tepat pada saat itu, wanita berambut biru berkata, pergilah, jangan buang-buang waktu. Bukankah Gua Warisan ini hanya akan terbuka untuk waktu terbatas? Ucapnya yang menjadi tidak sabar. Kemungkinannya, ketidaksabarannya berasal dari sikap yang diungkapkan oleh Zhao Kuangfengyi. Zhao Kuangfengyi juga memperhatikan ketidaksabaran wanita berambut biru itu. Karena itulah, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena bagaimanapun, dia adalah murid Grandmaster Liang Qiu. Meskipun dia hanya anggota generasi muda, tapi Zhao Kuangfengyi sebenarnya juga takut padanya. Alasan untuk itu adalah, karena Grandmaster Liang Qiu adalah sebuah eksistensi yang tidak mampu dia singgung. Jangankan dia, bahkan Starfall Holy Land tidak berani menyinggung Grandmaster Liang Qiu. Siapa Grandmaster Liang Qiu? Dia adalah eksistensi yang mampu memanggil angin dan memanggil hujan di Ancestor Martial Starfield. Setelah itu, Asura Zhao Kun memasuki Gua Warisan bersama semua orang. Dia membawa bersamanya pembentukan formasi yang dia terima dari kakeknya, dan Chu Feng juga memasuki gua. Setelah melewati pintu masuk ke Gua Warisan, Chu Feng segera tercengang. Alasan untuk itu adalah, karena Gua Warisan sangat berbeda dari apa yang Chu Feng bayangkan. Dia awalnya mengira itu adalah gua gunung atau istana bawah tanah. Namun kalau dilihat dari hal-hal sekarang, itu tidak sesederhana itu sama sekali. Alasan untuk itu adalah, karena bagian dalam Gua Warisan terlihat lebih seperti dunia. Hanya saja, ruang yang luasnya 10.000 meter di atas itu bukan langit biru dan awan putih. Tapi sebaliknya, itu ditutupi dengan batu putih. Benar sekali, itu batu. Batu-batu itu memenuhi seluruh langit, dan bergerak di ketinggian seperti awan. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh dan spektakuler. Tanah di bawahnya juga tersusun dari bebatuan putih. Itu seolah-olah Chu Feng dan yang lainnya telah memasuki dunia batu. Baik tanah maupun langit, semuanya terdiri dari bebatuan. Lebih jauh lagi, dunia ini juga tidak kecil. Dengan lirikan saja, Chu Feng tidak dapat melihat batas-batasnya. Bas-bas. Tepat pada saat itu, cahaya terang muncul. Dalam sekejap, tubuh cahaya putih keperakan menyelimuti Chu Feng dan yang lainnya seperti kaca transparan. Itu Asura Zhao Kun. Dia telah mengaktifkan formasi yang diberikan kakeknya kepadanya. Pada saat yang sama ketika tubuh cahaya menyelimuti Chu Feng dan yang lainnya, pembentukan formasi yang dipegang oleh Zhao Kuangfengyi di luar Gua Inheritance mulai bersinar terang, dan bergetar dengan sendirinya. Melihat itu, Zhao Kuangfengyi buru-buru mengangkat tangannya dan mulai membentuk segel tangan seorang diri.
Dia dengan ringan berteriak, "Formasi, aktifkan!" Segera, pembentukan formasi mulai membesar. Itu membesar sehingga membungkus semua orang di dalamnya. Berada di dalam formasi itu, kerumunan tidak hanya mampu melihat dunia di dalam gua warisan, tetapi mereka juga dapat melihat dan mendengar Chu Feng dan yang lainnya. Brother Zhao benar-benar layak menjadi seorang spiritualis dunia Grandmaster. Kemampuanmu benar-benar luar biasa. Sebelum ini, kami telah meminta bantuan banyak ahli spiritualis dunia ahli untuk membuat formasi semacam itu. Namun, semua formasi mereka akan menjadi tidak efektif saat mereka dibawa ke gua warisan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pembentukan formasi saudara Zhao benar-benar dapat diaktifkan di gua warisan. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Pada saat itu, belum lagi para tetua dari Tanah Suci Starfall, bahkan para tetua 9 sekte mendalam mengungkapkan ekspresi gembira di wajah mereka. Itu bukan pertama kalinya bagi mereka untuk mengunjungi tempat itu. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka berhasil melihat situasi di dalam gua Inheritance. Karena itulah, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Bukankah aku sudah mengatakannya, bahwa pembentukan formasiku ini pasti akan efektif, balas Kuang Fengyi. Pada saat itu, Zhao Kuang Fengyi tumbuh lebih senang dengan dirinya sendiri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.